Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Gabah keringnya turun 5%, tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin langsung saja dari hasil kajian-kajian yang ada di lapangan, pendalaman yang ada di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, disampaikan bahwa yang tidak mudik 68%, yang tetap masih bersikeras mudik 24%, yang sudah mudik 7%. Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24% tadi. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan bansos. Bansos sudah mulai dilaksanakan kemarin. Pembagian sembako untuk Jabodetabek, kemudian kartu prakerja sudah berjalan, minggu ini juga bantuan sosial, bansos tunai juga sudah dikerjakan. Dari sinilah kemudian saya ingin mengambil sebuah keputusan. Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan, pada minggu yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang. Oleh sebab itu, saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akan dibahas langkah-langkah antisipasi yang harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Seperti pada rapat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Jadi kebijakan lockdown juga mempengaruhi rantai pasok bahan pangan ini. Oleh sebab itu saya ingin menekankan yang pertama, pastikan ketersediaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita
cukup untuk berapa lama, betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate, tolong dikalkulasi yang cermat, dihitung yang detail, berbasis data-data empiris yang valid dan reliable. Yang kedua, rantai pasokan, supply chains, agar sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Pastikan dalam supply chain petani mendapatkan perlindungan yang baik, hindari praktek-praktek yang tidak sehat dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian saya juga minta Satgas Pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan. Yang ketiga, kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau oleh rakyat. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga gula tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi 19.000. Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya nggak tahu, ini dari Kementerian Perdagangan apakah sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak. Saya juga melihat di lapangan ini harga gabah keringnya turun 5%. Tetapi harga berasnya naik 0,4%. Ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Kalau harga gabah kering giling turun, mestinya harga berasnya juga ikut turun. Ini petaninya nggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Jadi minggu kedua April, saya lihat yang masih naik harga daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan harga yang turun daging ayam. Yang keempat, situasi ini marilah kita jadikan momentum, sekali lagi, ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Bantuan paket sembako ini berharga 600.000 dan akan disalurkan selama 3 bulan. Namun dalam teknisnya setiap bulan itu disalurkan 2 kali, 300-300. Jadi keluarga penerima manfaat akan menerima 6 kali penyaluran sembako. Adapun penyalurannya akan dilakukan oleh beberapa penyalur seperti PT Pos, kemudian bekerja sama dengan ojek online, bekerja sama dengan masyarakat, RT, RW, Karang Taruna, dan moda pengantaran lainnya. Selanjutnya, mereka mulai hari ini akan menyebar ke seluruh DKI Jakarta. Pertimbangannya pertama tentunya memperhatikan protokol kesehatan. Artinya diupayakan tidak terjadi pengumpulan massa dan titik-titik kumpul yang melibatkan banyak orang, sehingga KPM, keluarga penerima manfaat, cukup berdiam di rumah dan nanti akan dideliver langsung ke rumahnya seperti itu. Oleh karena itu bekerja sama dengan moda-moda transportasi yang bisa langsung menuju kepada rumah tangga sasaran. Sekali lagi, atas izin Bapak Presiden, Bapak Mensesnek, saya dengan resmi mengucap Bismillahirrahmanirrahim meluncurkan paket bantuan sembako untuk wilayah DKI Jakarta hari ini resmi diluncurkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya sebagai ojek daring ya khususnya dari Grab sangat bangga gitu, maksudnya bisa membantu dalam keadaan seperti ini. Masyarakat banyak membutuhkan banget bantuan dari pemerintah, dan kami di sini sebagai ojek daring khususnya Grab bisa membantu pemerintah untuk mengantar paket-paket sembako ini ke tepat sasaran. Yang jelas kita merasa terbantu dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih bahwasanya kami dari ojek online dilibatkan dalam penyaluran bantuan dari pemerintah pusat. Terima kasih Pak Jokowi sudah memperhatikan kita semua dalam menghadapi. Terima kasih sekali lagi buat Pak Jokowi.